warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zairi Mubarak, mahasiswa LP Angkatan 2, Stikes Kota Sukabumi. Boleh saya tahu nama Bapak siapa, Pak? Nama saya Bapak Adam. Pak Adam ya. Sebagai apa tuh, Pak? Saya sebagai Ketua Karang Taruna Desa Sukamana. Ya. Begini Pak Adam, pada kesempatan ini saya akan memberikan pengetahuan atau penyuluhan tentang gempa bumi. Bisa, Pak? Bisa, boleh. Bisa. Kurang lebih saya minta waktu 10 menit ya Pak ya? Boleh. Di sini aja Pak ya? Boleh. Baik, terima kasih Pak Adam. Baik, kita mulai apa itu tentang gempa sendiri ya Pak ya? Atau Bapak bisa bercerita? Soalnya ini bisa nantinya antisipasi antara gempa ketika gempa datang, terus gimana sesudahnya tuh? Apa yang Bapak ini Saya ketahui tentang gempa bumi itu adalah pergerakan lempeng bumi yang menyebabkan retakan bumi, jadi menimbulkan gerakan atau getaran. Baik, saya lanjutkan pengertiannya itu secara umum itu Pak ya. Gempa bumi adalah getaran hampir sama getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi. Gempa bumi biasa disebabkan oleh pergerakan kerak bumi, lempeng bumi. Satu penyebabnya juga terjadi ada gejala gempa bumi itu, ada yang gempa bumi itu bergeraknya magma di dalam gunung Merapi, terus menumpuknya massa air yang sangat besar di balik dam, injeksi atau cairan atau ke dalam bumi, peledakan bahan peledak, yang selanjutnya itu pelepasan energi yang dihasilkan oleh tekanan yang pergerakan geomorfologi secara lokal, contohnya terjadi runtuhan atau tunjukan tanah. Selanjutnya aktivitas gunung Merapi. Terus gejala gempa bumi sendiri yaitu Pak, awan berbentuk angin tornado, alat listrik tidak bekerja semestinya, hewan-hewan berlarian atau bertingkah aneh, air tanah juga akan tiba menjadi surut. Adapun jenis-jenis gempa ya Pak ya, gempa tektonik yaitu gempa bumi yang disebabkan oleh adanya aktivitas tektonik, yaitu pergeseran lempeng tektonik secara mendadak yang mempunyai kekuatan dari yang sangat kecil hingga yang besar. Yang kedua, gempa vulkanik ya Pak ya. Gempa bumi ini terjadi akibat adanya aktivitas magma yang biasa terjadi sebelum gunung api meletus. Gempa bumi tersebut hanya terjadi di daerah sekitar gunung berapi Pak. Nah, selanjutnya yang ketiga itu gempa runtuhan. Gempa bumi dapat terjadi karena runtuhan lapisan atau batuan bagian atas. Kegiatan penambangan bawah tanah menyisakan bagian atas. Kegiatan penambangan rongga-rongga di bawah tanah tersebut, apabila rongga-rongga bawah tanah itu runtuh, bumi pun akan bergetar Pak. Gempa jenis ini bersifat lokal dan kekuatannya paling lemah. Terus Bapak perlu ketahui juga dampak positif dan negatifnya. Apa aja itu Pak? Dampak ya ada bisa untuk manusia, hewan dan tumbuhan ya. Untuk manusia itu dampak positifnya menciptakan alat-alat teknologi pendeteksi gempa, menjadi kita peduli pada sesama. Dampak negatifnya apa ya Pak itu? Dampak negatifnya kehilangan barang-barang berharga. Terpisah dari sanak saudara ya Pak ya, kehilangan pekerjaan. Terus selanjutnya dampak positifnya yang lain yaitu meningkatkan kewaspadaan manusia, mengurangi kepadatan penduduk, dan terkadang adanya tempat wisata baru Pak. Bisa menimbulkan wisata baru? Bisa. Dan dampak negatifnya itu bagi manusia kehilangan rumah. Nah, untuk dampak positif untuk hewan, tempat tinggal dengan suasana baru, lebih diperhatikan oleh manusia, menarik perhatian relawan. Dan dampak negatifnya untuk hewan yaitu banyak yang mati akibat tertimbun bangunan. Selanjutnya untuk tumbuhan itu Pak, dampak negatifnya sumber daya alam berkurang. Dan yang selanjutnya untuk antisipasi gempa yaitu Pak ya, yang harus dilakukan pada saat gempa bumi terjadi. Pertama, jika Anda di dalam ruangan, hindari dari benda-benda yang
berat yang mudah jatuh. Betul. Ya, berlindunglah di kolong meja atau perabot lain yang dianggap kuat dan aman. Peganglah kaki meja atau perabot lain di mana Anda berlindung dan waspada. Jika perabot tersebut bergeser, Ya. tunggu sampai getaran berhenti ya Pak ya. Ya. Dan jika keadaan aman, bergeraklah untuk pindah ke tempat yang lebih Lebih aman. aman dan waspada terhadap yang mudah jatuh seperti kaca, perabot-perabot yang berat, dan lain-lain, serta yang paling penting adalah Anda harus tenang. Benar. Yang kedua itu jika Anda di luar ruangan, carilah tempat yang terbuka. Hindari dari gedung-gedung, aliran listrik, pohon-pohon besar dan lain-lain. Yang ketiga, jika Anda sedang mengemudi, berhentilah jika keadaan aman. Ya. Usahakan masih dalam kendaraan, hindari jembatan terowongan dan aliran listrik. Nah, untuk sementara itu Pak, untuk materi atau pengetahuan yang saya berikan. Mungkin jika terjadi gempa, apa yang akan Bapak lakukan pertama kali? Yang akan saya lakukan pertama kali mungkin saya akan mengikuti prosedur yang Ya. sudah diterapkan, itu dengan berkumpul pada titik kumpul yang sudah Ya, Pak, ya, ya, disediakan ya. seperti itu, dan menghindari bangunan-bangunan yang tinggi Ya. untuk meminimalisir terjadinya korban jiwa. Oh, iya. Seperti itu sih Pak. Palingan. Sedikit banyak Bapak udah mulai paham ya? Ya sedikit banyak sudah. Ya. Terima kasih waktunya. Nanti selanjutnya kita akan mungkin bisa aja simulasi gempa ya Pak ya. Boleh? Bapak sebagai ketua apa? Karena turunnya kan bisa. Boleh. Terima kasih banyak Bapak untuk waktunya. Sama-sama. Mudah-mudahan Ya, bermanfaat. Kita sehat selalu ya Pak ya. Ya. Terima kasih banyak.